Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mulia Andiki dengan NPM 23081070-113. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Basdat saya, tugas UAS Basdat saya. Program Studi Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syekh Kuala Darussalam Banda Aceh 2004. Di sini saya mendapatkan IRD jual beli barang, yaitu ada 3 tabel entitas dan 1 tabel relasi. Tabel entitas yang pertama yaitu penjual. Ada di sini ID penjual, yang berisi ID penjual, nama penjual, email, nomor telepon, dan alamat. ID penjual sebagai primer key. Lalu tabel entitas barang yang berisikan ID barang, nama barang, harga barang, stok. Yang primer key-nya yaitu ID barang. Lalu tabel pembeli. Yang berisikan ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan email. Yang primer key-nya ada di pembeli. Dan ada satu tabel relasi, yaitu tabel dibeli, yaitu ada ID pembelian, tanggal, yang primer key-nya di ID pembelian. Pertama, pembuatan database dengan 2 digit NPM depan awal dan 2 digit NPM belakang awal, yaitu 2313 UAS Lab BD. BD itu adalah basis data. Di dalam sel dapat dibuat basis data yang bernama 2313 UAS Lab dengan sintak create database 2313 UAS Lab BD. Kemudian menggunakan database tersebut dengan menggunakan sintak use 2313 UAS Lab BD. Saya sudah melakukannya dan saya sudah use juga. Yaitu lalu proses pembuatan tabel entitas. Proses pembuatan tabel entitas dapat dilakukan menggunakan dengan sintak create table, di mana nama kolom adalah atribut suatu entitas pada IRD. Untuk melihat struktur tabel menggunakan sintak dash nama tabel. Seperti sintak di sini create tabel penjual. Saya akan membuat tabel penjual. Yang seperti saya bilang ada ID penjual, nama penjual, email, nomor telepon, alamat. Lalu saya akan menampilkannya dengan sintak dash seperti biasa. Lalu saya membuat tabel pembeli. Berikut ini adalah proses pembuatan tabel pembeli di MySQL. Seperti biasa, create tabel pembeli ada isinya ID pembeli sebagai primer key, nama pembeli, alamat, dan email. Dan dash pembeli untuk menampilkan data, untuk menampilkan fieldnya. Lalu pembuatan tabel barang. Berikut adalah proses pembuatan tabel barang di MySQL. Create tabel barang seperti biasa dan dash barang untuk menampilkannya. Lalu pembuatan tabel dibeli. Proses pembuatan tabel dibeli di MySQL. Create tabel dibeli. Di sini saya menaruh foreign key di ID pembeli, reference pembeli, yaitu reference tabel pembeli. Dan satu lagi foreign key ID barang, reference barang, yaitu tabel di barang. Ini saya mengulang sintak dash dibeli untuk menampilkan isinya. Ada dengan primer key-nya di ID pembelian. Lalu proses insert data ke tabel. Setelah tabel semua telah dibuat, langkah selanjutnya adalah memasukkan data pada tabel tersebut. Untuk memasukkan data tabel yang sudah dibuat tadi dapat melakukan dengan sintak insert into nama tabel values. Untuk memasukkan data ke semua kolom yang tersedia, atau dengan sintak insert into nama tabel field 1, field 2, field 3, tutup kurung values. Untuk menambahkan data ke kolom tertentu. Itu proses insert data ke tabel penjual. Insert into penjual buka kurung, ada ID penjual, nama penjual, email, nomor telepon, alamat, tutup kurung values. Saya menambahkan 10 di sini mulai dari ID penjualnya dari 1001 sampai 1010. Setelah itu proses pembuatan insert data ke tabel pembeli, yaitu insert into pembeli, buka kurung ID pembeli,
nama pembeli, alamat, dan email, tutup kurung values. Di sini saya memulai dari 2001 sampai 2010 untuk menginput 10 data sekaligus. Lalu select bintang from pembeli untuk menampilkan 10 data yang sudah saya input tadi. Saya lupa bilangnya di atas tadi. Proses insert data ke tabel barang. Ini adalah proses insert data ke tabel barang. Insert into barang, buka kurung ID barang, ID penjual, nama barang, harga, stok, dan values. Seperti yang bisa lihat mulai dari 3000, 1000, nama barang, harga barang, dan jumlah barang tersedia. Siap itu select bintang from barang. Seperti biasa, siap itu tabel, membuat proses insert tabel dibeli. Inilah proses insert tabel dibeli dengan yang adanya foreign key. Jadi saya memasukkan data seperti mulai dari primer key-nya di 4001 sampai 4010 dan ID pembelinya dari 2001 sampai 2010 dan ID barangnya dari 3001 sampai 3010. Lalu tahun, bulan, dan tanggalnya. Ya, select from bintang seperti biasa sudah terbuat. Lalu penggunaan fungsi agregat. 1. Proses penggunaan fungsi sum. Fungsi sum akan menampilkan total nilai bagi kolom yang bertipe numerik. Sintaks seperti berikut. Select sum buka kurung stok tutup kurung S total barang jumlah total barang jualan from barang. Kita akan mencari jumlah barang kuantitas stok barang. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa stok akan menampilkan seluruh stok yang tersedia pada tabel barang, yaitu sebanyak 161 stok barang. Ini sudah ada. Lalu 2. Proses penggunaan AVG. Fungsi AVG akan menampilkan nilai rata-rata bagi kolom yang bertipe numerik. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Select AVG buka kurung harga S rataan harga barang from barang tutup kurung. Dari pitch di atas dapat dilihat bahwa fungsi AVG buka kurung harga tutup kurung dapat menampilkan harga dengan rata-rata dari harga barang pada tabel barang, yaitu 25.800 pokoknya seginilah. Aduh, coba pencet. 3. Proses penggunaan fungsi max. Fungsi max akan menampilkan nilai paling besar pada kolom yang dipilih. Sintaks seperti berikut. Select max buka kurung harga tutup kurung S harga tertinggi from barang. Dari pitch di atas dapat dilihat bahwa fungsi max buka kurung harga dapat menampilkan harga tertinggi dari harga barang pada tabel, yaitu 8 juta. Proses penggunaan fungsi min. Fungsi min akan menampilkan nilai paling tinggi pada kolom yang dipilih. Sintaksnya seperti berikut. Select min harga S harga terendah from barang. Dari pitch di atas dapat terlihat bahwa fungsi min buka kurung harga dapat menampilkan harga terendah dari barang pada tabel, yaitu 1.000. 100. Proses penggunaan count. Fungsi count akan menampilkan banyaknya baris yang memenuhi kriteria tertentu. Atau dengan kata lain untuk menghitung seberapa banyak data. Sintaksnya seperti berikut. Select count bintang S jenis barang from barang. Dari pitch di atas dapat dilihat bahwa fungsi count bintang buka kurung harga dapat menampilkan seberapa banyak jenis data dari harga barang, yaitu 10. Berarti ada 10 jenis barang. 5. Proses penggunaan group by dan order by. Proses penggunaan group by. Statement group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom, biasa dipakai bersama-sama dengan fungsi agregat berdasarkan tabel barang. Kita dapat menghitung item barang untuk masing-masing jenis barang dengan menggunakan sintaks select nama barang, count buka kurung nama barang, tutup kurung from barang, group by nama barang. Dari pitch di atas terlihat bahwa group by
yang disatuin dengan fungsi count buka kurung nama dan barang akan menampilkan banyaknya jenis item barang untuk masing-masing jenis barang pada tabel barang. Proses penggunaan order by. Statement order by itulah operasi yang untuk mengurutkan hasil seleksi data. Jika menginginkan data menampilkan berdasarkan pada urutan terkecil ke terbesar, dapat menggunakan ASC atau ascending. Sedangkan untuk mengurutkan data terbesar ke terkecil dapat menggunakan dash atau bisa dibilang descending. Berdasarkan tabel pembelian, di sini saya menggunakan dash. Jadi saya menampilkan huruf abjad dari Z sampai huruf A. Sintaksnya yaitu select bintang from pembeli, order by nama pembeli, dex. Dilihat di sini mulai dari nama Zain sampai nama Afan. Dari page di atas terlihat bahwa order by nama garis bawah pembeli, dex akan menampilkan data dalam keadaan terurut dari Z sampai A. Proses penggabungan tabel dengan menggunakan operasi cross join, self join, left join, dan right join. Penggunaan tabel menggunakan cross join. Cross join akan menciptakan hasil yang berdasarkan pada semua kemungkinan kombinasi baris dalam tabel-tabel yang berelasi. Sintaksnya adalah select from pembeli titik nama pembeli. Ini agak susah, barang titik nama barang. Barang titik harga from pembeli. Misalkan kita akan membentuk cross join pada tabel pembeli barang dan dibeli di mana ID pembeli pada tabel pembeli sama dengan ID pembeli pada tabel dibeli dan ID barang pada tabel barang sama dengan ID barang pada tabel dibeli. Menggunakan sintaks select pembeli titik nama pembeli, barang titik nama barang, barang titik harga from pembeli, cross join dibeli, cross join barang where, pembeli titik ID pembeli sama dengan dibeli titik ID pembeli dan n barang titik ID barang sama dengan dibeli titik ID barang. Di sini sudah terlihat seperti saya ini sudah itu penggabungan tabel menggunakan self join. Self join merupakan proses yaitu tabel dengan dirinya sendiri, selayaknya proses dua tabel dengan cara salah satu tabel diberi nama lain. Berdasarkan tabel nama barang, kita ingin melakukan proses self join pada tabel barang menggunakan sintaks select a titik ID barang, a titik nama barang, a titik harga, lalu B titik ID barang, B titik nama barang, B harga barang, from barang A, barang B, where A titik harga sama dengan B harga N A titik ID barang. Terus ini salah, ID barang titik B titik ID barang, seperti sintaks yang sudah saya tampilkan di sini. Lalu penggabungan tabel menggunakan left join. Left join juga termasuk dalam outer join. Left join digunakan untuk mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kiri ke tabel sebelah kiri dan baris yang ada pasangannya pada tabel sebelah kanan. Ini adalah proses penggunaan left join. Dari tabel di atas terlihat bahwa operasi left join akan menampilkan semua baris dari tabel pembeli dan hanya baris dari tabel dibeli dan barang yang memiliki ID pembeli yang sama dengan ID pembeli di tabel pembeli.
Pada tabel hasil left join, karena semua barang berpasangan, maka tidak ada yang menghasilkan nilai nol karena setiap data memiliki pasangan. Jadi tidak ada nilai nol di sini. Penggabungan tabel menggunakan right join. Right join juga termasuk dalam outer join. Right join digunakan untuk mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kanan dan baris yang ada pasangan pada tabel sebelah kiri. Dari gambar di atas ini terlihat bahwa proses right join akan menampilkan semua baris dari tabel barang dan hanya baris dari tabel barang pembeli dan dibeli yang memiliki ID barang yang sama dengan ID barang di tabel barang. Pada tabel hasil right join, karena semua barang berpasangan, maka tidak ada yang menghasilkan nilai nol lagi, sama seperti di atas, karena tiap data memiliki pasangan. Contoh penggunaan subquery. Subquery atau disebut juga dengan nested query merupakan query yang terletak di dalam query SQL. Yang lain di-embed pada statement where. Subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan oleh query utama sebagai kondisi untuk membatasi data yang ingin dicari. Subquery dapat digunakan pada statement select, insert, update, dan delete dengan menggunakan operator seperti ini dan lain-lain. Berdasarkan tabel barang, kita ingin menampilkan satu barang yang memiliki harga tertinggi dengan menggunakan sintaks select bintang from barang where sama dengan buka kurung select max buka kurung lagi harga tutup kurung S harga tertinggi from barang. Di sini dari page di atas terlihat bahwa sintaks tersebut akan menampilkan satu baris data pada tabel barang yang memiliki harga tertinggi, yaitu motor King. 8. Pembuatan tabel virtual view. View merupakan tabel yang berisi data query lain. View mengandung baris dan kolom yang berasal dari kolom pada tabel yang sebenarnya. View akan menampilkan data yang up to date. Setiap kali view dipanggil maka akan diupdate dengan data yang baru. Misalkan kita akan membuat tabel virtual yang bernama penjual barang, di mana tabel ini merupakan join dari tabel barang dan tabel barang yang memiliki beberapa data dari tabel penjual dan dari tabel barang. Kita dapat menggunakan sintaks seperti ini. Create view penjual barang S buka kurung select PID penjual, P nama penjual, BID barang, BID nama barang, B titik nama barang, B titik harga from penjual, P join barang, B on P titik ID penjual sama dengan B titik ID penjual. Di sini dari gambar di atas terlihat bahwa virtual memiliki kolom ID penjual dan nama penjual. Dibuat memiliki kolom ID penjual dan nama penjual dari tabel penjual dan kolom ID barang, nama barang dan harga dari kolom barang. Kesan dan pesan untuk Aslab, Bang Klen terbaik. Itu aja. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.